좋아한다고. 친구로 말고 여자로. Cerita dimulai ketika atlet angkat besi dari Universitas Olahraga Hanul, Kim Bok-ju, memenangkan medali emas dalam sebuah kompetisi. Dia sangat kuat, menjadi kebanggaan keluarga dan andalan timnya. Di samping itu, atlet renang yang juga berkuliah di Universitas Hanul, Jun Hyung, gagal menyelesaikan perlombaannya karena sebuah trauma yang membuatnya kesulitan saat berenang, dan akhirnya didiskualifikasi. Setelah apa yang terjadi, keduanya melanjutkan hari-hari mereka sebagai mahasiswa, sekaligus atlet dan terus berlatih. Suatu hari, Bok-ju dan teman-temannya berjalan di sekitar kampus. Takdir membawanya pada pertemuan tidak terduga dengan Jun Hyung, yang tidak fokus saat mengendarai sepeda dan menabraknya. Bok-ju sangat kesal karena sosis kesukaannya terjatuh. Jun Hyung meminta maaf dan dia merasa tidak asing kepadanya, mengira bahwa mereka pernah bertemu. Bok-ju menemukan sapu tangan rendah yang dijatuhkan Jun Hyung setelah dia pergi. Dia memungutnya dan berpikir bahwa laki-laki itu berotak mesum karena seleranya yang aneh. Di satu kesempatan, ayah Bok-ju datang ke gym angkat besi dan membagikan ayam goreng dari restorannya untuk para atlet, sebagai bentuk rasa syukur karena Bok-ju memenangkan kompetisi sebelumnya. Dia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatan. Ayah Bok-ju sudah tua dan dia menderita penyakit ginjal, yang mengharuskannya sering melakukan cuci darah. Di kampus, atlet angkat besi dan peserta wanita tidak akur, tetapi mereka harus hidup berdampingan di asrama putri. Masalah muncul ketika seseorang menerobos masuk ke asrama putri untuk mencuri pakaian dalam, dan Bok-ju yang menyadari ini segera mengejarnya. Di saat yang sama, Jun Hyung terpaksa mengikuti permintaan temannya Taekwon, yang ingin pergi keluar dari asrama. Dia melihat pencuri sebelumnya melarikan diri, tetapi Bok-ju malah menangkapnya, karena mereka sama-sama mengenakan hoodie berwarna hitam. Jun Hyung tidak bisa melawan karena Bok-ju begitu kuat, sementara Taekwon yang menyebalkan pergi meninggalkannya. Bok-ju sangat yakin bahwa Jun Hyung adalah pelakunya, dengan asumsi bahwa dia berotak mesum dan penemuan sapu tangan rendah miliknya tempo hari. Beruntung, dosen kampus mengenali Jun Hyung sebagai orang baik, sehingga dia dibebaskan dan hanya mendapat hukuman karena menyelinap keluar asrama. Kejadian ini membuat Jun Hyung sangat kesal, dan dia meminta sapu tangannya dikembalikan tapi Bok-ju menolak. Tidak lama dari itu, identitas pencuri yang sebenarnya terungkap, dan Bok-ju merasa sangat bersalah kepada Jun Hyung. Dia segera mencarinya hingga ke kolam renang untuk meminta maaf dan mengembalikan sapu tangannya yang telah dicuci. Namun, itu justru membuat Jun Hyung semakin kesal karena sapu tangan tersebut menyimpan aroma dan kenangan yang sangat berarti baginya. Terjadi perdebatan di antara mereka sampai akhirnya Bok-ju tidak sengaja terjatuh ke kolam. Jun Hyung menghela napas, tapi dia tetap menolongnya dan menariknya ke sisi kolam yang dangkal. Momen romantis ini menumbuhkan ingatan masa lalu mereka yang ternyata pernah bertemu di masa kecil. Di tahun 2005, pada hari pekan olahraga sekolah, Bok-ju kecil dengan antusias mendukung kelasnya dalam perlombaan. Jun Hyung yang saat itu menjadi teman sekelasnya, ikut dalam lomba, tapi dia melakukan kesalahan yang membuat kelasnya gugur. Sejak saat itu, dia terus diganggu oleh teman-teman sekolahnya, sampai akhirnya dia terjatuh dari lantai atas. Beruntung dia mendapati pelukan Bok-ju yang saat itu bertubuh gempal, dan sedang memakan roti. Bok-ju memuntahkan rotinya ke wajah Jun Hyung, tapi mereka tertawa bersama dan menjadi teman baik. Sekarang, Jun Hyung telah membalas kebaikan Bok-ju di masa lalu, dan dia tidak lagi marah kepadanya. Sebaliknya, dia terus menggodainya dan menyebutnya gembul, julukan masa kecilnya. Bagaimanapun, Bok-ju senang bisa bertemu lagi dengannya, tapi dia merasa malu dengan semua kesalahpahaman yang terjadi. Segera setelahnya, Jun Hyung terus memanggil Bok-ju dengan julukan gembul setiap kali bertemu dengannya, dan dia sangat senang bisa menggodanya seperti itu. Jun Hyung pergi ke apotek milik bibi dan pamannya, tapi dia menganggap mereka seperti orang tuanya sendiri, karena sudah merawatnya sedari kecil. Di rumah, dia mengembalikan sapu tangan rendah miliknya dengan hati-hati ke dalam laci,
dan terungkap bahwa itu milik ibu kandungnya. Setelah itu, Junhyung bertemu dengan sepupunya Jae, putra dari bibi dan paman yang telah merawatnya. Jae bisa merasakan bahwa Junhyung merindukan ibu kandungnya, tetapi dia pura-pura tegar dan menutupi kesedihannya. Di kampus, Junhyung bertemu dengan mantan pacarnya Siho, pesenam ritmik yang baru kembali dari seleksi timnas tapi dia tidak lolos. Junhyung menyambutnya dengan sikap dingin dan cuek. Dia seperti menahan rasa sakit di masa lalu dan mencoba menegaskan bahwa dia sudah melupakannya. Siho masih menyukai Junhyung, dan keadaan ini membuat suasana hatinya memburuk sehingga dia tidak bisa fokus berlatih. Di rumah, Bokju menegur ayahnya yang punya kebiasaan memungut barang bekas di jalan. Kali ini dia mengambil meja rias milik seseorang yang sebenarnya masih digunakan. Bokju menggerutu dan membawa meja itu untuk dikembalikan. Di bawah hujan, ketika Bokju menunggu penyeberangan, seorang pria tiba-tiba mengulurkan payung kepadanya agar tidak basah kuyup. Dan ternyata dia adalah Jae, yang bersikeras ingin mengantarnya karena tidak tega membiarkan wanita membawa barang berat sendirian. Bokju terkejut karena ini pertama kalinya seseorang menganggapnya wanita. Selama ini dia sering dipandang sebelah mata karena postur tubuhnya yang menurut orang lain tidak ideal. Mengingat dia adalah atlet angkat besi. Perkataan Jae membuat jantungnya berdebar dan dia mulai menyukainya. Setelahnya, Jae membiarkan dirinya kebasahan dan memberikan payung miliknya kepada Bokju. Kembali ke asrama, Bokju terpaksa berbagi kamar dengan Siho karena ruangannya terbatas dan hanya kamar miliknya yang tersisa. Bokju tampaknya tidak menyukai ini mengingat hubungannya dengan para pesenam tidak begitu baik. Suatu ketika, Bokju mengetahui bahwa Jae adalah dokter di sebuah klinik berat badan. Bokju sangat senang ketika Jae masih mengenalnya. Dia ingin mengikuti program penurunan berat badan di klinik Jae bukan hanya karena ingin terus bertemu dengannya, tapi dia ingin merubah bentuk tubuhnya agar bisa terlihat lebih feminim. Namun, dia kekurangan uang karena biayanya sangat mahal. Dalam upayanya untuk mencari uang tambahan, Bokju mengikuti lomba mendaki gunung yang diadakan universitasnya. Orang pertama yang tiba di puncak akan mendapat hadiah uang tunai, dan jumlahnya cukup untuk mengikuti program penurunan berat badan di klinik Jae. Bagaimanapun, Bokju berusaha melakukan yang terbaik untuk memenangkan lomba ini, tapi Junhyung yang usil terus mengganggunya. Dia terus mengikutinya, menyemangatinya dengan antusias, dan tidak sengaja mendorongnya terlalu keras hingga terjatuh. Junhyung meminta maaf dan terus mengikuti Bokju sampai ke puncak, yang ternyata sudah dipenuhi peserta lain. Bokju sangat kesal karena Junhyung mengacaukan segalanya. Dia kalah dalam lomba yang menjadi satu-satunya harapan untuk mendapatkan uang. Sebelum pergi, Bokju dengan marah memperingati Junhyung bahwa mereka bukan teman, dan tidak seharusnya dia bersikap usil kepadanya. Untuk menghilangkan rasa sedihnya, Bokju minum bir bersama dua temannya Nanhee dan Sun-ok di sebuah kedai. Semuanya berjalan dengan baik sampai akhirnya Nanhee tidak sengaja memukul pria di belakangnya dan membuatnya marah. Junhyung dan Taekwon kebetulan datang ke tempat tersebut dan memperhatikan kejadian ini. Keadaan pun semakin panas ketika pria itu dengan sengaja mendorong Bokju dan menghinanya dengan berkata bahwa dia tidak terlihat seperti wanita. Mereka hampir berkelahi, tetapi Sun-ok segera membawa teman-temannya pergi. Sementara itu, Junhyung mendengar percakapan pria sebelumnya yang terus menghina postur tubuh Bokju dan mulai mengejeknya dengan ucapan vulgar. Junhyung kehilangan kendali dan meninju wajah pria itu sebelum pergi. Lalu dia melarikan diri bersama kelompok Bokju yang masih ada di area sekitar. Junhyung membawa Bokju bersembunyi di sebuah toko, sementara yang lain pergi ke arah yang berbeda. Keduanya saling berdekatan dan menjadi canggung untuk sesaat, sebelum akhirnya pergi setelah keadaan mulai membaik. Mereka berdua menikmati pemandangan kota di tengah malam. Bokju menduga bahwa Junhyung terlibat dengan para pria itu karena membelanya. Tapi dia mengelak dan terus bercanda. Bagaimanapun, Bokju sangat berterima kasih kepadanya, dan ini menjadi titik awal mereka bisa berteman dengan baik. Bokju mendapat uang saku tambahan dari ayahnya yang tidak ingin putrinya stres karena terus berlatih sepanjang waktu.
tapi dia menggunakan uang itu untuk mendaftar program penurunan berat badan. Setelah mendaftar dan melakukan pemeriksaan, Jae menyuruhnya untuk mengubah pola makan secara perlahan. Bokju sangat senang dan dia berjanji akan mengembalikan payung Jae di pertemuan selanjutnya. Setelah berlatih, Bokju segera menghabiskan makan siangnya agar bisa pergi menemui Jae tepat waktu. Bokju mengembalikan payung milik Jae, dan dia sangat senang saat pujaan hatinya itu memperhatikan jepit rambutnya dan mengatakan itu cantik. Dia kecewa karena berat badannya belum turun, tapi Jae meyakinkannya bahwa ini masih terlalu dini. Bokju takut dianggap tidak feminim jika dia memberitahu Jae tentang kehidupannya sebagai atlet angkat besi. Jadi dia berbohong dan berkata bahwa dia adalah pemain selo. Jae kemudian menebak itulah sebabnya Bokju terlihat kuat karena sering membawa alat-alat berat seperti selo. Dan dia terus mengobrol dengan penuh semangat membahas tentang musik klasik yang sangat dia sukai. Mendengar hal ini, Bokju pura-pura menyukai musik klasik agar bisa terus mendekatinya. Sebagai kakak sepupu, Jae selalu memperhatikan Junhyung dan dia menyarankannya untuk menemui psikolog agar bisa terbebas dari trauma yang terus mengganggunya saat berlomba. Junhyung menerima sarannya karena tidak mau membuat kakaknya khawatir. Setelah menjalani sesi terapi pertamanya, psikolog mengatakan bahwa dia mengalami banyak tekanan. Junhyung bercerita tentang gejala yang dia alami pada hari pertandingan, dan berkata bahwa jantungnya berdebar kencang seolah dunia dibungkam, dan tidak bisa mendengar apapun. Sebab itu dia tidak bisa mendengar peluit saat pertandingan dimulai, dan akhirnya didiskualifikasi. Setelah banyak mengobrol, psikolog merasa bahwa Junhyung masih menutup diri sehingga dia kesulitan untuk membantunya. Sementara itu, Bokju diam-diam terus menurunkan berat badannya dengan baik. Jae memuji upayanya selama ini dan itu membuatnya sangat senang juga tersipu malu. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama ketika dia akhirnya tahu bahwa Jae adalah kakak Junhyung. Saat bertemu Junhyung di klinik berat badan, Bokju mendesaknya untuk bungkam agar Jae tidak mengetahui identitas aslinya sebagai atlet angkat besi. Junhyung menikmati sandiwara ini dan berkata kepada Jae bahwa Bokju adalah teman masa kecilnya. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi Junhyung, dan dia akhirnya tahu bahwa Bokju menyukai kakaknya. Meski Junhyung setuju untuk merahasiakan ini, Bokju merasa terancam dan terpenjara. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada Junhyung yang sangat usil, dan terpaksa menuruti semua kemauan konyolnya agar dia tetap bungkam. 아주 건강하네요. 네. 여기서 뭐하냐, 뚱? Semua upaya Bokju untuk terus menurunkan berat badan membuat teman-temannya mulai curiga. Sementara itu, Junhyung terus berlatih dan mencoba melawan traumanya. Suatu hari, Junhyung mengetahui alasan sebenarnya kenapa Bokju selalu memintanya untuk bungkam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Bokju lebih takut jika Jae mengetahui perasaannya daripada program dietnya terungkap di antara teman-temannya. Bokju mengungkapkan bahwa dia hanya ingin menyukai Jae secara diam-diam dan bahkan tidak terlalu berharap bisa dicintai olehnya karena masih menyadari batasannya. Dia tidak ingin dicap sebagai pembohong jika Junhyung menceritakan kebenarannya kepada sang kakak, dan karena itu dia memintanya untuk bungkam. Menyadari betapa tulus dan besarnya rasa cinta Bokju terhadap kakaknya, Junhyung menyiapkan hadiah tidak terduga untuknya. Dia membeli 2 tiket pertunjukan musik klasik untuk diberikan kepada Bokju dan Jae, agar mereka bisa bertemu dan menyaksikannya bersama-sama. Pertemuan mereka semakin romantis ketika Jae mengantar Bokju pulang, dan dia sangat menikmati perjalanan tersebut. Setelah kejadian ini, Bokju tampaknya mulai menerima Junhyung sebagai teman. Hubungan mereka memang jauh dari kata romantis, tapi itu justru membuat mereka terlihat sangat akrab. Junhyung bahkan tidak segan menggunakan tubuh Bokju untuk melindunginya dari cipratan air di jalanan. Junhyung mengeringkan rambut Bokju sebagai bentuk permintaan maaf, tapi dia malah tersipu malu saat melihat wajahnya dari dekat. Sambil menggigil kedinginan, Bokju bercerita banyak hal kepada Junhyung tentang menjadi atlet angkat besi, dan bagaimana tangannya penuh dengan kapalan. Dia juga membalas perbuatan Junhyung dengan sengaja bersin di depan wajahnya, berharap flu-nya akan menular. Masalah muncul ketika Bokju dipercaya oleh pelatihnya untuk mengikuti sebuah kompetisi yang mengharuskannya menaikkan kelas berat badan. Dia tidak bisa menolak karena semua orang menaruh harapan padanya,
dan itu membuatnya sangat gelisah. Selain menyulitkan dan penuh perjuangan untuk menyiapkannya, dia juga harus meninggalkan program penurunan berat badannya dan mungkin akan jarang menemui Jae. Sementara itu, Junhyung mengikuti lomba skala kecil untuk berlatih melawan kecemasannya. Namun, dia malah terkena flu dan teman-temannya mulai khawatir. Si Ho yang menyadari ini bersikap lebih peduli dan perhatian kepadanya, tapi sayang Junhyung tetap tidak mau menerimanya lagi. Di samping itu, bertambahnya berat badan Bokju membuat Jae bingung, sehingga dia mulai menyarankan beberapa alternatif untuk mengatasinya. Bokju tidak bisa menurunkan berat badannya lagi, tapi dia masih ingin bertemu dengan Jae dan terus menemuinya di klinik. Perjalanan cintanya semakin rumit ketika Nanhee tidak sengaja mengetahui bahwa Bokju selalu datang ke klinik berat badan. Bokju tidak punya pilihan selain menceritakan semuanya kepada Nanhee yang memahami perasaannya dan mendukungnya. Namun, mereka berdua belum siap untuk menceritakannya kepada Sun-ok. 야, 너 봤지? 보고 놀리는 거지. 이 사악한 놈아! 나 큰일 날 뻔. Junhyung menemui psikolognya untuk menceritakan kisah masa lalu. Ayahnya meninggal saat dia masih kecil. Menginjak usia 10 tahun, ibunya pergi ke Kanada untuk menikah lagi, dan sejak saat itu dia tinggal bersama orang tua Jae. Dia selalu merasa kesepian dan mulai menyukai air saat ikut berenang dengan kakaknya. Di dalam air membuatnya merasa seperti berada di pelukan ibunya, dan karena itu dia menjadi atlet renang. Ibu Junhyung selalu mengirimkan hadiah dan kartu pos saat Natal untuk putranya agar tidak merasa ditinggalkan. Namun, di suatu hari, setelah bertahun-tahun lamanya, Junhyung menyadari bahwa tulisan ibunya perlahan berubah, dan semua hadiah beserta kartu pos setelahnya berasal dari orang tua Jae. Di saat itulah dia mulai mengalami kesulitan saat berenang. Psikolognya menduga bahwa penemuan itu membuat Junhyung sangat terkejut dan merasa kehilangan, sehingga bukan hal yang mustahil jika itu mengganggu sistem pendengarannya. Karena itulah dia tidak bisa mendengar peluit tanda pertandingan dimulai. Hari pertandingan Junhyung tiba, tapi dia malah mendapat umpatan dari Bokju yang sedang kesal. Belakangan, Bokju mendengar cerita dari Jae bahwa Junhyung sedang flu, tapi dia memaksakan diri untuk berlomba. Bokju yang merasa bersalah memeriksa hasil perlombaan Junhyung di internet, dan mengetahui bahwa dia tidak masuk 3 besar. Malam harinya, Bokju menemui Junhyung dan memberinya origami kodok. Dia benar-benar melakukan sesuatu yang berbeda untuk menghiburnya, dan ternyata itu berhasil. Pada malam itu, mereka berdua pergi jalan-jalan untuk mencari udara segar. Setelah banyak mengobrol, Bokju mengetahui alasan kenapa Junhyung suka berenang. Dia juga mengetahui masalah traumanya dari Jae, dan mendoakan yang terbaik untuknya. Keduanya memang suka bertengkar, tapi di balik itu mereka saling mendukung dan peduli terhadap satu sama lain. Keesokan harinya, Bokju menghadapi pelatih dan ayahnya dengan penuh ketegangan. Mereka tidak sengaja menemukan jurnal penurunan berat badannya dan meminta penjelasan darinya tentang masalah ini. Ayah Bokju adalah mantan atlet angkat besi, sehingga dia sangat memahami bahwa menjaga berat badan menjadi sesuatu yang sangat penting. Mengetahui putrinya diam-diam datang ke klinik berat badan membuatnya sangat sedih dan kecewa. Pelatih membawa Bokju ke kampus dan terpaksa menghukumnya, karena dia tidak mau menceritakan alasan sebenarnya kenapa dia datang ke klinik berat badan. Masalah semakin rumit ketika Bokju bolos latihan karena dia ingin menyiapkan hadiah ulang tahun, sekaligus perpisahannya untuk Jae. Setelah menyerahkan hadiah tersebut dengan perasaan sedih dan kembali ke kampus, pelatih Choi menyambutnya dengan amarah dan hampir menghukumnya lagi. Tetapi Nanhee segera menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sun-ok mendengar pengakuan tersebut dari kejauhan, dan dia merasa kecewa karena tidak diberitahu tentang masalah ini. Sebagai wanita, pelatih Choi memahami perasaan Bokju dan tidak menyalahkannya. Namun, sebagai orang dewasa, dia memberinya sebuah nasihat. Pelatih Choi percaya bahwa suatu saat nanti, Bokju akan menemukan pria yang akan mencintainya apa adanya, dan pria itulah yang harus dia kencani agar bisa hidup bahagia, tanpa harus berbohong dan bersandiwara lagi. Junhyung tidak sengaja melihat Bokju menangis di pelukan pelatihnya, dan menyadari bahwa dia sedang patah hati karena masalah cinta. 전화도 그렇게 끊고 어디 간 거야? 역도장에도 없고. 아이,
Setelah apa yang terjadi, Junhyung mencoba berbagai macam cara untuk menghibur Bokju. Sementara itu, paman Bokju menasihati kakaknya, berkata bahwa sudah sewajarnya Bokju merasa jatuh cinta dan ingin terlihat lebih feminim dengan menurunkan berat badannya. Dia kehilangan ibunya sejak kecil dan tidak punya kesempatan untuk belajar berdandan seperti wanita pada umumnya. Perkataan itu membuat ayah Bokju tersadar bahwa selama ini dia terlalu keras pada putrinya. Bokju sebagai anak yang berbakti memberanikan diri untuk menghadapi ayahnya dan meminta maaf karena telah membohonginya. Mereka berdamai dan ayah Bokju cukup manis untuk memberi hadiah lipstik kepada putrinya agar dia bisa berdandan. Di samping itu, terungkap bahwa orang yang mengungkapkan jurnal Bokju kepada pelatihnya adalah Siho. Dia sangat cemburu dan kesal melihat Bokju begitu dekat dengan mantan kekasihnya. Dia masih sangat mencintai Junhyung dan mengupayakan segala cara untuk kembali bersamanya, tapi selalu ditolak. Melihat kejadian ini, Junhyung semakin tidak menyukai Siho, dan dia merasa bersalah kepada Bokju. Dalam kilas balik, Siho mendapat tekanan dari pelatihnya karena kemampuannya terus menurun dari hari ke hari. Sementara uji coba tim nasional akan segera datang. Dia memutuskan Junhyung karena ingin fokus pada latihannya, dan tidak menyadari bahwa pada hari itu Junhyung juga sedang kesulitan. Dia didiskualifikasi dari pertandingan dan merasa sangat putus asa. Siho melampiaskan kekesalannya kepada Bokju di asrama dan mengakui perbuatannya. Bokju yang marah menuntut permintaan maaf, tapi Siho tidak mau mendengarnya dan terus menuduhnya sebagai perusak hubungan orang. Bokju tidak habis pikir dengan jalan pikiran Siho, jadi dia pergi meninggalkannya sendirian di kamar. Siho bertindak sejauh ini karena masalah emosional yang cukup serius. Karir senamnya tak kunjung membaik, sementara keluarga menaruh harapan besar kepadanya. Bahkan mereka sampai rela menjual rumah untuk mendukung biaya senamnya yang sangat mahal. Di samping itu, hubungannya dengan Junhyung semakin berantakan. Namun, alih-alih introspeksi diri, dia justru mencari orang ketiga untuk disalahkan, dan Bokju menjadi sasaran yang tepat untuknya. Siho bertindak impulsif. Dia menggeledah barang-barang Bokju dan menggunakan jurnalnya untuk balas dendam. Junhyung memanggil Bokju ke atap untuk meminta maaf kepadanya atas apa yang dilakukan Siho. Tidak lama dari itu, penjaga asrama datang memeriksa atap dan mendorong mereka untuk bersembunyi sambil berpelukan. Junhyung menikmati momen itu sambil menunjukkan bintang di atas langit kepada Bokju dan mengaku kedinginan sebagai alasan untuk memeluknya lebih erat. 너랑 나랑 괜히 이상한 거 해봤다니까? 너 이러다 네 전 여친한... 가셨나? Junhyung harus bisa mengatasi traumanya sesegera mungkin, tapi dia belum menemukan solusi. Psikolog yang bertanya apakah Junhyung pernah mencoba mencari ibu kandungnya. Menurut Junhyung, ibunya pasti punya alasan untuk pergi, dan dia merasa tidak enak kepada orang tua angkatnya jika pergi mencari ibunya saat ini. Karena mungkin itu akan mengkhianati perasaan mereka yang sudah merawatnya sedari kecil. Psikolog memahami alasannya dan fakta bahwa Junhyung menganggap semuanya baik-baik saja. Tapi tidak ada salahnya bagi dia untuk mencari ibunya, karena mungkin dia akan merasa jauh lebih baik jika sudah bertemu dengannya, dan emosinya bisa tersalurkan. Sementara itu, Bokju meminta maaf kepada Sun-ok karena tidak menceritakan masalahnya, yang membuatnya merasa tidak dianggap sebagai teman. Bokju hanya merasa malu jika harus menceritakan kisah cintanya yang rumit dan tidak biasa, dan karena itu dia merahasiakannya. Sun-ok merasa bahwa dia akan memaklumi apapun yang dia lakukan karena itulah gunanya teman. Setelah memahami perasaan satu sama lain, keduanya berdamai dan menangis bersama di atap asrama. Latihan intensif Bokju dimulai dan dia harus berlatih lebih keras. Di tengah semua itu, Bokju mendapat panggilan dari Jae yang khawatir karena dia tidak pernah datang ke kliniknya lagi. Bokju terpaksa berbohong berkata bahwa dia akan pergi berkuliah di Jerman, dan Jae berkata bahwa dia seperti kehilangan seorang teman, tapi dia tetap mendukungnya. Bokju menutup telepon dan menahan air matanya, tapi luka di hatinya terlalu sulit untuk ditangani dan dia menangis terseduh-seduh. Setelah menceritakan masalahnya kepada Junhyung, Bokju merasa lebih baik dan dia menerima ajakannya untuk pergi bermain. Sebagai dokter, Jae sangat sibuk dan dia tidak punya banyak teman. Salah satu kenalan yang cukup dekat dengannya adalah Ayong, teman satu sekolah sekaligus dokter di kampus Junhyung. Di satu kesempatan, Jae pergi menemui Ayong di kampus, dan melalui kejadian inilah dia tidak sengaja bertemu dengan Bokju.
Jun Hyung mencoba menutupi kebenarannya, tapi Bok Ju mengakui semuanya kepada Jae, berkata bahwa sebenarnya dia atlet angkat besi, dan berbohong soal bermain selo, juga tentang berkuliah di luar negeri. Jun Hyung menjelaskan situasinya kepada Jae, tapi tidak tentang perasaan Bok Ju terhadapnya. Jun Hyung sangat kesal karena kakaknya sangat tidak peka, tapi dia hanya bisa menghela napas dan memakluminya. Setelah apa yang terjadi, Bok Ju menghabiskan malamnya dengan menarik ban di sekitar lintasan lari, dan berpikir tentang bagaimana kebohongan menghasilkan lebih banyak kebohongan, dan itu membuatnya malu pada dirinya sendiri. Bok Ju merasa sangat lega setelah tahu bahwa Jun Hyung merahasiakan perasaannya terhadap Jae, tapi itu belum cukup untuk mengembalikan suasana hatinya. Jun Hyung membawanya ke arcade dan minum bersama pada malam hari, sampai akhirnya dia mabuk setelah banyak mencurahkan isi hatinya. Bok Ju terus mengoceh dan menyalahkan Jun Hyung atas kekacauan yang terjadi, sampai akhirnya dia tertidur di pangkuannya. Karena terlalu tinggi dan berat untuk digendong, Jun Hyung membawa Bok Ju menggunakan troli supermarket dan mengantarnya pulang. Perjuangan Jun Hyung tidak berhenti sampai di situ karena sesampainya di rumah, dia diinterogasi oleh ayah Bok Ju yang sangat galak dan protektif. Beruntung dia bisa pulang dengan selamat karena kebaikan paman Bok Ju yang berhati lembut. Suatu ketika, Bok Ju tidak sengaja bertemu dengan Jae dan Dr. Ayong, dan cemburu melihat kedekatan mereka. Bok Ju mungkin tidak menyadarinya, tapi Jun Hyung selalu berusaha menghiburnya saat merasa sedih. Kali ini dia membawa Bok Ju ke pantai untuk menyegarkan pikirannya. Jun Hyung bertanya kenapa Bok Ju tidak bangga menjadi atlet angkat besi wanita, berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Bok Ju mengatakan tentu saja dia bangga. Tapi meskipun atlet angkat besi wanita mengesankan, mereka tidak cantik saat mengangkat beban. Pembuluh darah mereka akan menonjol, wajah memerah, dan dagu yang berlipat. Semua itu tidak bisa mereka tunjukkan pada laki-laki yang mereka sukai. Jun Hyung menyebut itu omong kosong dan mengatakan bahwa dia hanya perlu menemukan pria yang mencintainya apa adanya. Jun Hyung menceritakan kisah masa lalu bahwa saat masih SD, dia sering meninggalkan coklat di meja Bok Ju sebagai ucapan terima kasih karena dia telah menolongnya. Kemudian dia bercerita bahwa Jae adalah sepupunya, dan orang tuanya saat ini adalah bibi dan pamannya. Dia juga mengatakan bahwa ibunya menikah lagi dan pindah ke luar negeri. Sejak saat itulah Jun Hyung tiba-tiba pindah dari sekolah, dan tidak pernah bertemu lagi dengan Bok Ju. Setelah banyak berlatih, tiba saatnya bagi Bok Ju untuk menghadapi kompetisinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jae akan datang, dan itu membuatnya sangat gugup sekaligus malu. Meski Bok Ju berhasil memenangkan kompetisinya, dia merasa sangat sedih dan Jun Hyung langsung tahu kenapa itu bisa terjadi. Jun Hyung menyeret kakaknya dan memarahinya karena dia sangat tidak peka. Jae merasa kedatangannya bukan masalah besar karena dia hanya mendukungnya. Namun, Jun Hyung tahu bahwa Bok Ju sangat tidak percaya diri dengan penampilannya saat mengangkat beban, dan itu sesuatu yang tidak ingin dia tunjukkan pada pujaan hatinya. Ia sangat marah saat terpaksa menjelaskan bahwa laki-laki yang disukai Bok Ju adalah Jae. Setelah apa yang terjadi, Jae meminta maaf kepada Bok Ju dan berharap dia tidak menyakiti perasaannya. Bok Ju mengambil semua tanggung jawab atas perasaannya, mengatakan bahwa Jae sama sekali tidak bersalah karena dialah yang menyukainya sedari awal. Setelah berpisah, Bok Ju menemui Jun Hyung dan memarahinya karena telah memberitahu Jae mengenai perasaannya, dan membuatnya merasa bersalah karena tidak bisa menerima cintanya. Jun Hyung menjelaskan bahwa dia hanya ingin membantunya, tetapi Bok Ju masih berpikir dia melakukan ini untuk kesenangannya sendiri. Jun Hyung dengan kesal menjelaskan bahwa meskipun dia suka bercanda, apa yang dia lakukan untuknya selama ini bukanlah lucuan. Sebagai sesama atlet, Jun Hyung kecewa kepada Bok Ju yang murung pada hari kemenangannya hanya karena seorang pria. Jun Hyung bertanya kepada Bok Ju siapa yang akan mencintainya jika dia malu pada dirinya sendiri, dan berjalan pergi dengan marah. 나 피곤해. 졸려. 들어서 잘게. Setelah apa yang terjadi, Jun Hyung mengutarakan keresahannya kepada Jae. Jun Hyung tahu bahwa permintaan maaf Jae untuk Bok Ju benar-benar tulus, tapi itu membuat Bok Ju semakin terpuruk. Jun Hyung tahu bahwa kakaknya sangat baik, tapi karena sikap terlalu baik itulah seseorang bisa tersakiti. Jun Hyung bercerita bahwa awalnya dia merasa sangat beruntung punya kakak yang tidak pernah memarahinya, tapi lambat laun itu membuatnya sedih. Jun Hyung berpikir bahwa Jae tidak pernah memarahinya karena dia anak angkat yang malang dan harus dijaga. Dia selalu berharap Jae akan marah kepadanya,
berkelahi dengannya, dan memukulinya seperti saudara pada umumnya. Pada malam itu, Junhyung pergi tanpa memberi Jae kesempatan untuk mengatakan apapun. Di satu kesempatan, Jae dan Junhyung bermain baseball untuk mengisi waktu luang. Ketika Junhyung melempar bolanya terlalu keras dan hampir mengenai wajah kakaknya, Jae tiba-tiba marah dan membuat Junhyung sangat terkejut. Jae tersenyum lebar dan bertanya apakah dia sudah terlihat seperti kakak pada umumnya. Kemudian mereka duduk untuk berbicara, dan Jae mengatakan bahwa dia tidak pernah menyangka jika sikap baiknya justru menciptakan jarak di antara mereka. Junhyung mengakui bahwa dia terlalu sensitif dan mereka berdua meminta maaf. Masalah muncul ketika pelatih Choi tiba-tiba dipecat karena kedapatan menggunakan anggaran untuk keperluan pribadi. Bok-ju tidak percaya bahwa pelatih kesayangannya itu melakukan korupsi dan dia sangat sedih. Keadaan semakin buruk ketika Bok-ju kehilangan semangat berlatih. Dia belum siap kehilangan sosok pelatih Choi yang sudah banyak membantu dan berjasa dalam karirnya. Saat dia tiba-tiba menghilang, semua orang mencarinya dengan panik, terutama Junhyung yang sangat mengkhawatirkannya. Beruntung dia bisa segera menemukannya dan memarahinya karena menghilang tanpa kabar. Namun, amarahnya berkurang ketika Bok-ju menangis dan dia segera memeluknya. Bok-ju mengaku pada ayahnya bahwa dia ingin berhenti menjadi atlet angkat besi. Dia sudah menyukai cabang olahraga itu dari kecil. Dia menyukai bau logam pada barbel, aroma bubuk kapur di gimnasium, dan semua hal yang berkaitan dengan angkat besi. Namun, sekarang dia tidak menyukainya lagi. Sebagai mantan atlet, ayah Bok-ju memahami perasaan putrinya karena dia juga pernah kehilangan motivasi. Di samping itu, Junhyung tidak bisa berhenti memikirkan Bok-ju, dan ini menjadi bukti bahwa dia mulai menumbuhkan perasaan kepadanya. Setelah berkonsultasi dengan kepala tim angkat besi di kampus, ayah Bok-ju memberi kesempatan pada putrinya untuk cuti, agar dia bisa merenungkan kembali keinginannya. Nan-hee dan Sun-ok terkejut dengan keputusan Bok-ju untuk cuti. Begitu juga dengan Junhyung, tapi dia tetap mendukungnya, dan bersedia untuk tetap berada di sisinya. 욕도가 너무 싫어. 하나도 행복하지가. Bok-ju mencari kegiatan baru untuk mengisi waktu liburnya. Dia belajar di perpustakaan, bermain musik, dan mencari pekerjaan paruh waktu. Belakangan, Junhyung mengetahui tempat kerja Bok-ju, dan dia sangat tidak senang saat melihatnya dekat dengan pria lain, yang membuatnya merasa terancam. Sampai akhirnya dia mendatangi Bok-ju di tempat kerjanya, dan mengakui perasaannya dengan berkata bahwa dia bukan sekadar teman baginya. Junhyung melangkah maju, memegang wajah Bok-ju, dan menciumnya. Bok-ju yang terkejut menyebutnya gila, dan Junhyung menjelaskan bahwa dia menyukainya. Sepanjang sisa hari itu, Bok-ju hanya bisa diam memikirkan apa yang terjadi. Dia sendiri menyukai Junhyung, berpikir dia cukup tampan, dan selalu mengandalkannya belakangan hari ini, tapi dia hanya menganggapnya teman laki-laki. Tanpa gentar, Junhyung mengatakan bahwa dia bisa memulainya sekarang. Dia juga meminta waktu kepada Bok-ju untuk membuktikan apakah dia bisa menjadi pacar yang baik untuknya. Saat mereka berpisah, Bok-ju tidak sengaja menjatuhkan dompetnya, dan Junhyung memungutnya. Setelah menggeram karena menemukan foto Jae di dompet itu, Junhyung melihat daftar keinginan Bok-ju untuk mengisi masa cutinya, dan ini menjadi informasi yang sangat sempurna. Setelah kembali ke asrama, pikiran Bok-ju terus dialihkan oleh pengakuan Junhyung dan ciuman pertamanya, yang membuat pipinya merah sampai teman-temannya mengira dia terkena demam. Semua mahasiswa di kampus mendapat jatah libur selama 3 hari. Junhyung menggunakan kesempatan ini untuk menghabiskan waktunya bersama Bok-ju, dan dia mengajaknya ke taman hiburan. Bok-ju pura-pura tidak tertarik, tapi sebenarnya dia sangat ingin pergi ke sana, dan pernah menulisnya di daftar keinginannya. Mereka sepakat untuk pergi, tapi perjalanan romantis itu terganggu karena kehadiran teman-teman yang lain. Bok-ju mungkin tidak keberatan, tapi Junhyung sangat kesal dan hanya bisa menghela napas. Setelah mencoba beberapa wahana, Junhyung pergi membeli camilan dan dia mengingat keinginan Bok-ju untuk berbagi minuman dengan 2 sedotan bersama pacarnya. Junhyung mengabulkan itu dan saat Bok-ju membungkuk untuk meminumnya, dia juga merunduk dan mereka saling bertatapan. Jantung Bok-ju berdebar tapi dia pura-pura tidak merasakannya. Malam harinya ketika pertunjukan kembang api dimulai,
Junhyung memanfaatkan momen tersebut untuk memenuhi keinginan Bokju yang lain, yaitu memegang tangannya dan memasukkannya ke dalam jaketnya. Bokju tertegun dan jantungnya semakin berdegup kencang. Dia melihat Junhyung dengan tatapan penuh cinta dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. 심쿵했어? Semua orang kembali ke asrama setelah liburan. Bokju mendapat kabar dari Nanhee bahwa Sun-ok belum kembali dan dia khawatir. Bokju pergi menemui Sun-ok di motel orang tuanya. Dia belum bisa kembali karena harus membantu orang tuanya mengelola tempat tersebut. Sun-ok bercerita bahwa orang tuanya ingin dia berhenti kuliah karena menjadi atlet angkat besi tidak menghasilkan banyak uang. Selain itu, dia merasa kemampuannya biasa-biasa saja. Di sisi lain, Junhyung sibuk menyiapkan keinginan Bokju yang lain, yaitu menerima paket 100 mawar dari pacarnya. Dalam perjalanan pulang, Bokju memikirkan tentang bagaimana Sun-ok mengatakan bahwa dia menyukai angkat besi, dan iri kepada Bokju yang punya bakat dan ayah yang mendukungnya. Bokju mengingat kembali masa latihannya di masa lalu, saat dia pertama kali menguasai sebuah teknik, dan merasa sangat senang. Masalah muncul ketika Bokju menerima telepon dari rumah sakit mengenai kabar ayahnya yang pingsan. Dia tampak begitu panik saat tiba di stasiun, dan Junhyung yang ada di sana berusaha menenangkannya dan mengantarnya ke rumah sakit. Syukurlah, meskipun Bokju begitu panik, ayahnya dalam kondisi stabil dan akan segera pulih. Junhyung dengan sigap membeli barang-barang yang mungkin diperlukan ayah Bokju. Dengan begitu, Bokju tidak perlu repot menyiapkannya lagi. Tidak sampai di situ, dia bahkan pergi ke rumah Bokju untuk membuat tulisan bahwa restoran ayah mereka tutup untuk sementara. Bokju pulang ke rumah dan menyadari bahwa Junhyung telah banyak membantunya, dan dia sangat bersyukur. Kemudian, dia pergi menyiapkan pakaian ayahnya untuk dibawa ke rumah sakit, dan tidak sengaja menemukan banyak polis asuransi atas nama dirinya. Bokju mulai menangis, terutama ketika dia melihat lubang di pakaian ayahnya, bertanya-tanya kenapa dia menghabiskan seluruh uangnya untuk asuransi, dan bukan untuk keperluannya sendiri. Bokju menelpon ayahnya yang masih terjaga meski sudah larut malam. Bokju mengatakan dengan suara goyah bahwa dia menyesal karena telah membuatnya khawatir saat ingin berhenti menjadi atlet angkat besi. Ayahnya berkata bahwa dia lebih menyesal karena menyuruhnya menjadi atlet angkat besi, mengubah rumah mereka jadi restoran ayam, dan harus mengasuhnya tanpa ibu. Bokju menangis berkata bahwa itu bukan salahnya, tapi dia tetap meminta maaf. Keesokan harinya, Bokju mengejutkan semua orang ketika dia akhirnya kembali ke kampus untuk pelatihan musim dingin. Dia tidak ingin mengecewakan ayahnya lagi, dan ingin membuatnya bangga. Bokju dengan semangat memberitahu Junhyung bahwa dia kembali ke kampus. Junhyung sangat senang, tapi yang membuatnya lebih bahagia adalah fakta bahwa Bokju sudah menerima perasaan cintanya. Junhyung tidak bisa menahan dirinya untuk mencium Bokju, dan untuk pertama kalinya Bokju membalas ciuman tersebut dengan bahagia. Junhyung dan Bokju menyembunyikan status mereka sebagai sepasang kekasih, dan hubungan mereka berjalan dengan lancar. Kabar buruk datang dari Siho yang ditemukan pingsan di kamarnya lalu dilarikan ke rumah sakit. Junhyung menjenguknya atas dasar kemanusiaan, karena mau bagaimanapun dia pernah dekat dengannya. Bokju tidak keberatan dan bahkan ikut mencemaskan kondisi Siho sebagai teman satu kamarnya. Siho sudah belajar merelakan Junhyung dan bahkan mencoba untuk membuka hatinya pada orang baru. Namun, tidak lama dari itu dia mendapat kabar bahwa orang tuanya akan bercerai, dan itu sangat membebani pikirannya sehingga dia jatuh sakit. Junhyung merasa bersalah karena tidak menyadari panggilan Siho sesaat sebelum dia pingsan, jadi dia menemuinya di rumah sakit untuk meminta maaf. Siho bisa saja mati jika Bokju tidak segera menemukannya, dan tragedi ini memberinya sebuah pelajaran. Fakta bahwa dia masih diberi kesempatan untuk hidup membuatnya merasa jauh lebih baik, dan sekarang dia bisa berpikir jernih. Siho meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu kepada Junhyung. Dia juga mendukung hubungannya dengan Bokju, dan mereka sepakat untuk berteman baik di masa yang akan datang. Ketika Bokju menjenguk Siho di rumah sakit, dia cemburu melihat bagaimana Junhyung begitu perhatian pada mantan kekasihnya. Junhyung tidak mengerti kenapa Bokju marah dan menghindarinya, tapi dia terus mencari tahu apa penyebabnya. Sementara itu, tim angkat besi mengetahui bahwa pelatih baru mereka tidak punya pengalaman, dan hanya mendapatkan pekerjaan itu karena dia berteman baik dengan dekan universitas.
Para siswa tidak terima, dan mereka mulai resah sampai akhirnya terungkap bahwa pelatih Choi menggunakan anggaran tim untuk membantu salah satu atlet besi yang sedang kesulitan. Karena pelatih Choi menggunakan anggaran tim untuk kebaikan dan bukan demi kepentingannya sendiri, semua orang menyusun rencana untuk melakukan aksi mogok makan agar pelatih mereka tidak diberhentikan. Dalam prosesnya, Sun Ok mengikuti kata hatinya untuk kembali ke kampus, dan dia bergabung dengan aksi unjuk rasa bersama teman-temannya. Bokju masih mengabaikan pacarnya, tapi Jun Hyung dengan penuh perhatian meminjamkan jaketnya kepada Bokju agar dia bisa melanjutkan aksinya tanpa kedinginan. Kepala tim angkat besi berperan penting dalam upaya membela pelatih Choi, dan perjuangannya membuahkan hasil ketika dekan memberi putusan bahwa pelatih Choi akan dipekerjakan lagi, tapi dengan pemotongan gaji untuk membayar kembali uang yang diambil. Pelatih Choi mengucapkan beberapa kata terima kasih kepada semua orang yang menyambut kedatangannya di kedai ayam Bokju. Sementara itu, Jun Hyun sangat gelisah karena Bokju terus menolak panggilannya. Setelah pesta, Bokju mengembalikan jaket milik Jun Hyun sambil mengutarakan semua keresahannya. Jun Hyun sangat senang setelah menyadari bahwa Bokju menghindarinya karena cemburu, dan terus menggodanya. Bokju yang malu-malu bersikap seolah dia masih kesal, tapi sebenarnya dia sangat bahagia bisa berdamai lagi dengan kekasihnya. Suatu hari, acara makan malam Jae dengan beberapa teman sekolahnya tidak berjalan dengan baik. Jae bertemu dengan cinta pertamanya yang membuatnya tidak nyaman. Dr. Ayong menyadari bahwa Jae masih terpaku kepada wanita itu, sehingga dia belum bisa berkencan dengan wanita lain. Setelah sekian lama memendam perasaannya, Ayo mengungkapkan bahwa dia menyukai Jae, tapi sekarang dia sudah lelah menyukainya sendirian dan ingin menyerah. Segera setelahnya, Jae terus memikirkan perkataan Ayong dan menyadari bahwa selama 10 tahun wanita itu selalu ada di sisinya, tapi dia terus menyia-nyiakannya. Jae mengajaknya berkencan, tapi Ayong menolak karena merasa bahwa dia hanya mengasihaninya. Ayong tahu bahwa perasaan seseorang tidak akan berubah begitu saja, sehingga dia bisa dengan mudah menyadari bahwa setiap usaha Jae untuk mendekatinya saat ini tidak akan membuatnya jatuh cinta kepadanya. Sementara itu, Bokju terus merahasiakan hubungannya dengan Jun Hyung. Keduanya sangat romantis, tapi di hadapan banyak orang seperti tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Hingga suatu ketika, Jun Hyung dijebak dan dipaksa temannya ikut kencan buta di sebuah kafe. Jun Hyung menolak, tapi tidak bisa menjelaskan bahwa dia sudah punya pacar, dan hanya bisa pasrah mengikuti pertemuan tersebut. Bokju yang tidak sengaja mengetahui kabar kencan buta ini merasa sangat kesal dan marah, seakan siap untuk menghancurkan tatanan dunia. Dia menyeret teman-temannya ke kafe dan mengamati tingkah laku Jun Hyung dengan tatapan sinis seperti ingin membunuhnya. Jun Hyung benar-benar tidak menyadari bencana ini, sampai akhirnya dia mendapat pesan mengerikan dari Bokju yang sudah siap untuk melenyapkannya. Keadaan semakin mencekam ketika salah satu gadis merayu Jun Hyung dan menyentuh bahunya yang lebar. Di saat itulah Bokju kehilangan kesabarannya dan dengan marah menjelaskan bahwa Jun Hyung adalah pacarnya, membuat teman-temannya sangat terkejut. Setelah pengakuan ini, Bokju dan Jun Hyung mentraktir teman-temannya daging sebagai bentuk permintaan maaf karena telah membohongi mereka. Pada hari kompetisi Siho, Bokju membawanya ke air mancur dan melemparkan koin ke dalamnya, lalu menyuruh Siho untuk membuat permohonan. Bokju menjelaskan bahwa dia selalu melakukan ini sebelum kompetisi. Alih-alih memohon untuk kemenangan, Siho ingin dia tampil tanpa penyesalan. Keduanya sudah saling melupakan masa lalu dan mereka terlihat seperti teman lama yang sudah akrab. Siho melakukan yang terbaik untuk kompetisinya, tapi dia menyadari bahwa juri dan pelatihnya berbuat curang. Siho memikirkan semua yang dia lalui untuk bisa sampai di titik ini. Mulai dari rasa sakit fisik dan emosional, keretakan dalam keluarganya, semuanya terlintas di benaknya saat dia menari. Semua perjuangan itu akan sia-sia jika pada akhirnya dia menang karena pelatih menyuap juri, dan bukan karena usahanya sendiri. Ketika Siho mencapai puncak dalam penampilannya, dia membiarkan dirinya tereliminasi. Dan itu membuktikan bahwa dia adalah wanita berjiwa besar yang tidak mau menang secara tidak adil. Bagaimanapun, Siho mendapatkan keinginannya untuk tampil tanpa penyesalan. Suatu hari, paman dan bibi Jun Hyung dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita yang telah lama pergi selama bertahun-tahun.
Dia adalah ibu Jun Hyung yang tampak sangat menyesal karena tidak pernah menghubungi mereka selama ini. Keesokan harinya, Bok Ju dihentikan oleh ibu Jun Hyung yang menanyakan di mana letak gedung renang. Bok Ju membawanya ke sana tapi tidak menyadari identitas wanita itu. Setelah lama berpisah, Jun Hyung akhirnya bertemu dengan sang ibu yang sangat dia rindukan. Wajahnya berkerut seperti anak kecil dan ibunya mengatakan bahwa dia tumbuh lebih baik dari yang diharapkannya. Mereka berdua pergi ke kafe dan di tengah suasana yang canggung, ibu Jun Hyung memberikan sepasang sepatu untuk putranya. Dan malamnya dia bergabung untuk makan malam bersama semua orang dalam keluarga. Sebelum pergi, ibu Jun Hyung bertanya apakah putranya itu ingin datang ke hotelnya besok, sehingga dia bisa membuatkannya makanan. Jun Hyung setuju dan dia sangat bahagia. Namun, keesokan harinya dia tidak sengaja mendengar kabar mengejutkan dari bibi, paman, dan Jae, yang sepakat untuk memberi ibu Jun Hyung sejumlah uang. Ternyata, ibu Jun Hyung pulang ke Korea karena membutuhkan uang untuk anaknya yang sedang sakit, dan itu sangat melukai perasaan Jun Hyung. Satu hal yang membuatnya sangat kecewa kepada ibunya adalah fakta bahwa dia tidak pernah menghubunginya, tapi sekarang dia datang karena membutuhkan sesuatu. Sementara Jun Hyung bersedih, Bok Ju mendapat kabar mengejutkan bahwa dia terpilih masuk tim nasional. Semua orang bangga kepadanya dan dia juga akan diwawancarai dalam waktu dekat. Bok Ju ingin menceritakan ini kepada Jun Hyung tapi dia tidak bisa menghubunginya, sampai akhirnya dia mendengar apa yang terjadi kepadanya dari Jae. Sementara itu, Jun Hyung pergi ke pantai. Tapi alih-alih membaik, dia justru semakin kesal karena sepatu pemberian ibunya terlalu sempit dan membuat kakinya terluka. Bok Ju terganggu ketika tiba waktunya untuk wawancara. Dia menceritakan kemerosotannya dan bagaimana dia bisa mengatasinya dengan bantuan orang-orang terdekatnya. Di saat itulah, Bok Ju mencemaskan Jun Hyung dan berpikir bahwa dia juga membutuhkan bantuannya saat ini, dan segera mengakhiri sesi wawancara untuk mencari keberadaan Jun Hyung. Hari sudah gelap saat Bok Ju kembali ke kampus, dan dia menemukan Jun Hyung sedang berendam di kolam renang. Bok Ju masuk ke kolam untuk meraihnya, dan Jun Hyung terlihat sangat sedih saat menceritakan masalahnya. Bok Ju memeluknya dan mencoba memahami perasaannya. Pada malam itu, Bok Ju berbagi pendapat dengan Jun Hyung, berkata bahwa semua anak adalah kesayangan orang tuanya. Menurutnya, ibu Jun Hyung juga menyayanginya sebagai anak, tapi kondisinya berbeda karena anaknya yang lain sedang sakit, sehingga dia harus menolongnya terlebih dahulu, dan bukan berarti dia tidak menyayanginya. Satu hal yang lebih penting, Jun Hyung sekarang punya paman dan bibi yang jauh lebih menyayanginya. Kata-kata ini membuat Jun Hyung tersadar bahwa meskipun dia ditinggal oleh ibunya, dia masih punya bibi dan paman yang senantiasa merawatnya dengan penuh kasih sayang. Jun Hyung meminta maaf kepada bibinya karena telah membuatnya khawatir, lalu dia pergi menemui ibunya sesaat sebelum kembali ke Kanada. Dia dengan tulus mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah melahirkannya. Dia juga mengembalikan sapu tangan milik ibunya yang melambangkan bahwa dia sudah bisa mandiri dan bisa merelakan kepergiannya. Setelah melihat foto saudari perempuannya, Jun Hyung meminta ibunya untuk membawanya berkunjung ketika dia sehat dan menunjukkan foto Bok Ju. Ibu Jun Hyung mengenali Bok Ju saat melihatnya di kampus, dan dia sangat bersyukur karena putranya memiliki pacar yang tidak hanya cantik, tapi juga baik hati. Jun Hyung sangat senang mendengar Bok Ju terpilih masuk tim nasional, meski itu artinya mereka akan berpisah. Dia sangat bangga kepadanya dan berjanji akan menyusulnya. Jun Hyung berkata bahwa dia akan mengikuti kompetisi, di mana pemenang pertandingan akan dipilih menjadi bagian dari tim nasional. Bok Ju sangat gembira sehingga dia mendorongnya untuk giat berlatih dan menyuapnya dengan ciuman. Namun sayang, Jun Hyung tidak bisa mewujudkan keinginan itu karena dia hanya bisa menempati posisi kedua dalam kompetisinya. Meski begitu, dia sudah mengalami banyak kemajuan, terutama masalah traumanya yang sudah teratasi sejak dia bertemu dengan ibunya dan merelakan kepergiannya. Jun Hyung harus menerima keadaan bahwa kekasihnya akan pergi untuk sementara. Selama periode itu, dia tidak sengaja mengetahui kabar bahwa ayah Bok Ju sakit dan akan dioperasi. Dia setuju untuk menyembunyikan kabar ini dari Bok Ju agar dia bisa tetap fokus untuk latihan dan turnamennya di Tiongkok yang akan segera datang. Sementara itu, Taekwon, Nanhee, dan Sun-ok tampaknya menjadi teman baik dan mereka selalu pergi bersama-sama. Jun Hyung mulai menjaga jarak dari Bok Ju untuk menjaga rahasia ayahnya.
Namun, Bokju terlalu overthinking dan selalu beranggapan bahwa dia selingkuh. Upaya Junhyung untuk menjaga rahasia ini tidak main-main. Dia bahkan rela dibenci oleh Bokju demi kebaikannya. Namun, pada akhirnya Bokju tahu bahwa ayahnya akan dioperasi, tepat pada hari turnamennya yang sangat penting. Dia sangat sedih, tapi berjanji akan melakukan yang terbaik untuk turnamennya. Dia juga meminta maaf kepada Junhyung karena sudah salah paham kepadanya. Di sisi lain, setelah menghindari Jae yang terus mengejarnya, Ayong menyerah dan sepertinya dia mulai menyukainya lagi. Perasaan Jae terhadapnya tampaknya mulai tumbuh. Dia dengan tulus mengutarakan isi hatinya kepadanya dan mereka akhirnya berkencan. Bokju menempati janjinya untuk fokus pada latihan, sementara Junhyung terus menyemangatinya dari jauh. Sampai akhirnya hari kompetisi tiba, Bokju berusaha melakukan yang terbaik dan semua orang menyaksikan pertandingannya dari siaran langsung. Saat Bokju mengangkat tangannya dengan penuh kemenangan, ayahnya yang terbaring lemah pasca operasi membuka mata dan tersenyum dengan bangga. Bandara dipenuhi reporter saat tim angkat besi kembali ke Korea. Tapi Bokju mengamati kerumunan untuk mencari Junhyung dan memeluknya dengan bahagia. Dua tahun kemudian, Junhyung akhirnya menjadi bagian dari tim nasional, dan dia sudah menyelesaikan studinya di universitas. Bokju, Sun-ok, dan Nanhee merayakan kelulusan mereka bersama para senior, begitu juga dengan Junhyung bersama tim renangnya. Setelah upacara wisuda, Bokju dan Junhyung secara resmi memperkenalkan keluarga mereka satu sama lain, dan tampaknya semua orang sudah mengetahui hubungan mereka. Setelah berfoto bersama teman-teman, Bokju dan Junhyung berjalan-jalan di sekitar kampus untuk yang terakhir kalinya. Cerita berakhir ketika Junhyung membahas rencana masa depan dan pernikahannya dengan Bokju. Mereka berbagi momen romantis di tengah lapang, saling berpelukan, dan berciuman ketika matahari mulai terbenam. 없고 뭐든 가질 수 있어. 나는 여전히 불완전하지만 이미 거야. 너 정리하려고. 그러니까 이제 오지 마. 너무 하셨나 보다. 미안해, 준영아. 진짜. 진짜 궁금했는데 우리가 왜 몰래 사귀어야 되는 건데? 내가 부끄러워?